Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Banyak hormat kami kepada al-ustaz kita Bapak Huda Barat. Juga hormat kami dari penyuluh kepada Ibu Ketua BKMT dan sekretaris dan jajarannya dan pengurus. Juga yang saya hormati rekan-rekan saya penyuluh agama Islam yang bertugas di kantor Kementerian Agama Kecamatan Batang Toru, dan yang saya banggakan seluruh ibu-ibu yang pada hari ini berkumpul di Masjid Ar-Rusydah ya, di Masjid Ar-Rusydah, Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru. Mari ibu kita sama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Apa kita baca, Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa, Ibu? Di hari yang berbahagia ini, hari penuh cerah, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan. Dua hal yang sering dilupakan oleh manusia, padahal nikmat sehat dan nikmat waktu merupakan satu kesyukuran yang sangat besar. Karena banyak di antara kita yang hidup di dunia ini lupa dengan nikmat yang dua tersebut. Untuk itu kita sebagai hamba Allah bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena hari ini kita diberi nikmat sehat dan nikmat kesempatan yang juga mungkin saat ini belum tentu diberikan kepada hamba-hambanya yang lain. Selanjutnya selawat berangkai salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, yang telah mengangkat derajat perempuan dari zaman jahiliyah ke zaman di mana kita bisa merasakan kedudukan wanita, kedudukan perempuan sama di hadapan Allah apabila dia beriman dan beramal soleh. Kedudukan kita sebagai perempuan di sisi Allah sama dengan kaum laki-laki. Bahkan perempuan dilebihkan kemampuannya dengan kodratnya hamil, melahirkan dan menyusui yang tidak diberikan kepada kaum bapak. Oleh karena Ibu, mari sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hati kita yang paling dalam. Mari Ibu kita bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kiriman salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar kelak, wajah kita dikenali oleh Rasulullah, suara kita didengar oleh Rasulullah, sehingga kita diakui dan dilihat sebagai umat yang mengikuti dia. Dan kelak di yaumil mahsyar, pada saat amal ibadah kita hangus karena gibah-gibah kita, pada saat seluruh amal ibadah kita hangus karena sikap ria kita, satu-satunya yang kita harapkan adalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ibu-ibu dan bapak sekalian, perbanyaklah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pada hari yaumil mahsyar kita tidak tahu apakah amalan yang kita laksanakan hari ini diterima oleh Allah sebagai catatan ibadah atau hangus karena sikap ghibah dan riya kita. Ibu-ibu yang saya hormati,
Sebelumnya, perkenalkan kami. Kami adalah penyuluh agama Islam yang ditugaskan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Bertugas di Kecamatan Batang Toru ini. Sebelah ujung ada Bapak Saryono. Kenal Ibu Pak Saryono? Silakan angkat tangannya Pak Saryono. Dan juga Pak Muhaidi. Dan di samping saya ada Ibu Melina Yanti Rambe. Dan saya sendiri bernama Martarum Borupandia. Kami adalah penyuluh agama yang ditugaskan pemerintah untuk bertemu dan bertatap muka dengan ibu-ibu dalam rangka menyampaikan program-program pemerintah dan juga memberikan pencerahan tentang agama Islam. Kiranya kehadiran kami ibu-ibu bisa Ibu terima, bisa ibu-ibu sambut kehadiran penyuluh di Kecamatan Batang Toru ini, khususnya di Desa Batu Bulan. Sehingga jangan lagi ibu di desa-desa tidak ada pengajian. Buatlah pengajian, panggil penyuluh-penyuluh kita ini untuk mengisinya. Jika ibu-ibu butuh tenaga untuk memberikan ceramah, tausiah ataupun pencerahan tentang agama. Mungkin sebatas perkenalan, demikian Ibu. Hari ini yang menyampaikan ceramah nanti akan disampaikan oleh, kita bagi aja waktu, kita ada berapa menit lagi Bu? Ini udah jam 11:30 ya. Kita upayakan ada 2 nanti penceramah. Pak Muhaidi nanti bersama dengan Pak Saryono. Karena bulan kemarin kami udah penyuluhan juga di Aikpining dengan Ibu Melina, ya Pak Saryono. Jadi ibu-ibu sekalian, saya hanya ingin menyampaikan sedikit tentang ayat Al-Quran. Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Ini ayat menunjukkan Ibu, Bapak, kita di hadapan Allah itu sama. Kalaupun ada di sini orang Jawa, saya orang Karo, ibu bapak ini orang Batak, ibu ini orang Sunda. Di dalam Islam ibu kita semua bersaudara. Jadi di dalam kehidupan beragama, jangan kita melihat sukunya, jangan kita melihat agamanya sekalipun dia bukan beragama Islam, tetapi dia tetap bagian daripada ciptaan Allah yang harus kita sambung silaturahmi dengan mereka. Terlebih-lebih kita yang beragama Islam. Jangan membeda-bedakan Jawa dengan Batak. Jangan membeda-bedakan yang cantik dengan yang kurang cantik. Jangan beda-bedakan yang berkulit putih dengan yang berkulit tidak putih. Nah, Islam mengajarkan kita perbedaan itu merupakan sebagai salah satu bentuk kesempurnaan dalam penciptaan Allah. Sehingga kita yakin bahwa Allah adalah maha besar atas segala sesuatunya. Dia bebas memberikan kita warna kulit, model mata yang sipit, yang blok, yang kecil, yang besar. Itu bentuk kebesaran Allah. Untuk itu kita sembahlah Allah, pemilik nyawa kita. Nah, apa yang akan membedakan kita di hadapan Allah? Apa yang akan membedakan kita, kulitnya tadi, jenis kelaminnya tadi? Apa yang membedakan kita antara satu dengan yang lainnya? Satu Ibu, takwa kita kepada Allah. Itu yang membedakan kita di hadapan Allah. Orang kaya dia bisa saja kaya dengan kesombongannya. Orang miskin dia tapi miskin soleh dengan kemiskinannya. Yang membedakan kita di hadapan Allah adalah
ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Sang Pencipta. Jadi bukan kayanya, bukan miskinnya, bukan posisi duduk kita ini yang membuat kita berbeda, tidak. Bukan jabatannya, apalagi bukan status sosialnya di tengah masyarakat, dia keturunan kaya, dia keturunan ningrat. Islam membuat aturan bahwa ini bukan sebuah perbedaan. Jadi ibu-ibu, mari kita saling menjaga kerukunan sesama manusia. Mari kita sama-sama menjaga kerukunan antar umat dan intern umat. Jika ada tetangga kita yang non-muslim, kita hargai. Kita tahu ada batasannya. Lakum dinukum waliyadin, lakum akmalukum walakum akmalina. Dalam beramal, di dalam kehidupan sosial, kita boleh tetap menjalin silaturahim. Jaga keamanan ya Bu ya dengan tetangga, jaga kerukunan supaya kita dengan tetangga hidup bertetangga damai. Otomatis masyarakat damai. Apabila masyarakat damai, maka negara Indonesia juga akan damai. Ibu-ibu ya, jadi mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah kalau kita mau berbeda dengan yang lain. Bukan kaya kita yang kita anggarkan, tetapi yang kita tunjukkan adalah ketakwaan kita, akhlak kita, sikap kita, bersilaturahim kita, dan lain sebagainya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya Ibu. Selanjutnya akan tausiah disampaikan oleh Bapak Saryono. Kita juga kangen kepada beliau karena kita mengharap Pak Saryono juga harus sehat ya Pak Saryono ya. Nah, jadi untuk itu saya tutup dengan mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.